Halo semua, perkenalkan nama aku Rindiani Marhani, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini aku akan membahas macam-macam gangguan belajar, strategi menghadapi gangguan, dan cara untuk membangun kebiasaan belajar di tengah gangguan. Kalian pernah nggak sih pas lagi asik buka buku pelajaran, tiba-tiba notif ponsel bunyi, teman ngajak ngobrol, atau malah otakmu kepikiran main game? Belum lagi kalau ada drama keluarga atau suara tetangga yang lagi karaoke. Tenang, kalian gak sendirian. Gangguan belajar itu musuh semua pelajar. Dan hari ini kita akan belajar cara mengenali monster-monster gangguan, bikin strategi kece, dan bikin kamu jago belajar meski dunia sekitarmu lagi chaos. Sebelum melawan musuh, kamu harus kenal dulu kan wajahnya. Nah, gangguan saat belajar itu macam-macam, dan tiap orang punya monster favorit yang suka bikin buyar. Berikut beberapa sumber gangguan yang sering muncul. Yang pertama, karena gadget dan media sosial. Notif TikTok, chat dari grup teman, atau video kucing lucu di YouTube itu adalah gangguan nomor 1. Cuma buka ponsel sebentar, tahu-tahu udah scroll sejam. Terus yang kedua, lingkungan yang chaos. Suara adik yang lari-larian, ibu yang teriak manggil, atau tetangga yang tiba-tiba nyanyi dangdut, itu bisa bikin otak susah konsen. Terus yang ketiga, pikiran yang lari kemana-mana. Pernah gak sih pas kalian lagi baca buku matematika, tiba-tiba kepikiran menu makan nanti malam apa ya? Atau enggak kepikiran scenes drama Korea kemarin. Nah, pikiran yang suka kabur ini juga gangguan loh. Terus yang nomor 4 adalah rasa mager. Niatnya sih mau belajar, tapi badan auto rebahan. Oke, untuk gangguannya udah ketemu ya. Terus sekarang saatnya kita keluarin jurus-jurus ninja buat ngelawan. Yang pertama, buat jadwal belajar yang kece. Jadwal belajar nggak harus kaku kayak buku pegangan guru. Kamu bisa bikin yang seru dengan pakai warna-warna atau tempel stiker di planner kamu. Nah, tentuin waktu belajar, misalnya nih pakai teknik Pomodoro, yaitu 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Terus yang kedua, matikan notif dan nyalain fokus. Gadget adalah musuh bebuyutan. Nah, kamu bisa coba mode silent atau taruh ponsel di ruangan lain pas belajar. Kalau perlu, kamu bisa pakai aplikasi yang bikin kamu nggak bisa buka ponsel sembarangan. Terus yang ketiga, ciptain zona aman belajar. Nah, kamu bisa pilih tempat belajar yang minim gangguan. Nggak perlu meja belajar yang mewah, cukup sudut kamar yang rapi, jauh dari televisi atau keramaian. Kalau lingkungan tetap berisik, kamu bisa pakai earplug atau dengerin white noise kayak suara hujan. Nah, ini bisa bikin fokus kamu auto naik. Terus, yang keempat, kasih reward ke diri sendiri. Belajar itu kayak lari maraton, butuh motivasi. Nah, kamu bisa janjiin sesuatu yang seru buat diri sendiri setelah selesai belajar. Misalnya nih, kayak nonton satu episode serial, atau makan es krim. Nah, reward kecil ini bisa bikin kamu semangat buat ngejar target. Bayangin nih, kalau belajar itu kayak main game favorit kamu. Pastinya seru, bikin nagih, dan gak terasa berat kan? Nah, kita akan lanjut bahas cara bikin kebiasaan belajar yang tahan banting meski gangguan datang bertubi-tubi. Yang pertama, mulai dari langkah kecil. Kalian gak perlu langsung belajar 3 jam non-stop. Kalian bisa mulai dari 15 menit fokus tanpa gangguan. Lalu, tambah durasinya pelan-pelan. Nah, lama-lama otak kalian bakal terbiasa dan gangguan gak lagi jadi ancaman besar. Terus yang kedua, rayakan progres. Nah, selesai baca satu bab tanpa buka ponsel, kamu bisa kasih reward kayak makan permen dulu atau lakuin hal yang menyenangkan. Nah, dengan merayakan progres ini bisa bikin kamu lebih termotivasi buat terus lanjut. Terus yang ketiga,
cari teman yang support. Nah, kalian bisa ajak teman yang juga pengen fokus belajar buat jadi partner in crime. Kalian bisa saling ingetin kalau mulai tergoda untuk buka media sosial atau ngobrol ngalor ngidul. Yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Nah, setiap minggu kamu bisa luangin waktu buat ngecek apa yang udah berhasil dan apa yang masih bikin kamu buyar. Gangguan itu kayak hujan di tengah piknik, bikin sebel, tapi nggak bisa bikin kamu untuk batal bersenang-senang kalau kamu punya payung yang oke. Bayangin, dengan kebiasaan belajar yang kece, kamu nggak cuma bisa ngerjain PR tepat waktu, tapi juga siap menghadapi ujian, lomba, atau bahkan mimpi besar kayak masuk kampus impian. Gangguan, cuma kerikil kecil yang nggak bisa hentikan langkahmu. Nah, nggak usah nunggu besok atau minggu depan. Lakuin sekarang dan secara konsisten, maka lama-lama kamu bakal terbiasa. Ingat, belajar itu nggak cuma soal nilai, tapi soal membangun dirimu untuk jadi versi yang lebih keren.